Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembahasan bab khobar. Kita lanjut ke poin materi berikutnya, yaitu hadful khobar jawazan. Di sini contoh pembahasannya itu ada hadful khobar jawazan adalah khobar yang boleh dibuang, yaitu jawaban al-jawabu anis soal. Jadi jawaban dari sebuah soal. Contohnya itu di sini ada man fil bait, siapa yang berada dalam rumah. Al-jawab Zaidun. Nah, jadi di sini pertanyaannya itu kan man fil bait, jawabannya Zaidun. Nah, jadi yang dimaksud hadful khobar jawazan itu dia khobarnya boleh dibuang gitu. Di sini kan sudah dijelaskan dalam i'rabnya, yaitu dia Zaidunnya itu dia sebagai mubtada muakhor, wa khobaruhu mahdzufun, dan khobarnya dihilangkan secara jawazan boleh. Ala takdir, dengan takdirnya itu fihi Zaidun. Jadi dia sebenarnya menyimpan, dia membuang khobarnya, jadi boleh membuang khobarnya, itu kan fihi. Takdirnya dia itu adalah fihi Zaid. Nah, dia takdirnya seperti ini. Cuma dia boleh dibuang. Jadi dia langsung ke Zaidunnya saja gitu. Jadi boleh juga atau man fil bait Zaidun, boleh seperti itu. Kemudian masuk ke poin nomor 5, yaitu hadful khobar wujuban. Nah, di sini ada 2 poin. Poin pertama yaitu hadful khobar yaitu kawin khobar sibul jumlah. Jadi khobar yang wajib dihilangkan keberadaannya khobar dalam sibul jumlah. Contohnya itu Zaidun fil fasli. Zaidun fil fasli. Nah, dia khobar yang wajib dihilangkan. Di sini i'rabnya Zaidun. Zaidun dia sebagai mubtada, fi-nya dia sebagai huruf jar, terus al-faslunya dia sebagai majrur karena huruf fi. Nah, takdirnya dia yakunu ai Zaidun, yakunu fil fasli, yang artinya Zaid yang ada dalam rumah. Jadi artinya di sini utawi Zaid iku ing dalam tetape omah. Jadi Zaid adalah orang yang tetap dalam rumah, seperti itu. Atau dalam nazam alfiyah bisa dikatakan wa akhbaru bi zorfin au bi harfi jarin. Terusnya nawaina wa makna kainun au istakoro. Jadi membuang khobar zorof atau huruf jar itu dengan mengira-ngirakan makna kainun atau istakoro. Jadi di sini ini nih dia memperkirakan makna kainun atau istakoro, yang artinya tetap gitu. Kemudian poin yang kedua itu
waqaul khobar ba'da laula. Jadi jatuhnya khobar setelah laula. Contohnya di sini laulal islamu lahalaka insana. Artinya jika tidak ada Islam, maka rusaklah manusia. Nah, di sini i'rabnya itu kan laula, dia sebagai huruf syarat. Kemudian Islam, dia sebagai mubtada muakhar. Mubtada wa khabaruhu mahdzufun. Dia sebagai mubtada. Dia sebagai khabarnya mubtada. Dan mahdzufun. Dan mubtadanya itu dibuang secara wajib. Yang takdirnya itu maujudun. Di sini ada lafal maujudun. Sebenarnya itu ada lafal maujudun, cuma karena dia khobarnya wajib dibuang, maka dia langsung ke Islamnya. Kemudian la, dia sebagai huruf taukid, halaka dia sebagai fi'il madi, insan sebagai fa'il dari lahalaka, dan lahalaka al-insan itu jumlah jawab syarat dari laula. Kemudian kita masuk ke poin nomor 6, yaitu takdim khobar wujuban. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama itu kawin khobar istifham, an yakun khobar, terus an yakunul khobar isim isyarah lil makan, kemudian kawin al mubtada mahsuron bi ila au bi nama. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu kawin khobar istifham, yaitu gabungan khobar dari kalimat tanya. Contohnya kaifa anta, nah di sini kalimatnya, yaitu i'rabnya kaifa, dia sebagai khobar mubtada. Muqaddam, dia sebagai khobar dia sebagai khobar muqaddam. Wajib wujuban. Terusnya innaha istifham, dan dia itu sesungguhnya adalah kalimat tanya, kaifa itu. Kemudian anta, dia adalah mubtada muakhar, dia sebagai mubtada muakharnya. Jadi yang dimaksud takdim khobar wujuban itu adalah perkenalan khobar secara wajib. Itu poin yang pertama.
Kemudian yang kedua itu an yakun khobar mudhof ila istifham. Di sini contohnya ibnu man anta. Artinya anak siapakah kamu? Anak siapakah kamu? Nah, i'rabnya di sini ibnu man. Dia sebagai khobar mubtada muqaddam wujuban. Li'annahu idofi li'annahu adifu illa istifhami. Karena dia merupakan susunan dari idofah gitu. Ibnu man. Ibnunya itu dia sebagai mudhof, mannya sebagai mudhof ilaih, dan antanya dia sebagai mubtada muakhor. Kemudian poin nomor 3 yaitu an yakunu khobar isim isyarah lil makan. Contohnya huna asariku. Artinya itu pencuri itu di sana. I'rabnya itu huna, dia sebagai khabar muqaddam wujuban. Kemudian asariku dia sebagai mubtada muakhor. Jadi maksudnya itu khabar dari isim isyarah atau isim makan. Jadi huna itu kan isim isyarah. Isim isyarah. Asariku dia sebagai mubtada muakhornya. Kemudian lanjut ke poin nomor 4 yaitu kawin al mubtada mahsuron bi illa au bi in nama. Contohnya di sini ma ma'budun illallah. Nah, artinya itu tidak ada sesembahan selain Allah. Jadi kawin mubtada mahsuron bi illa au bi in nama itu keberadaan mubtada dibatasi dengan ila atau in nama. Di sini i'rabnya ma, dia sebagai huruf nafi. Huruf nafi. Kemudian ma'budun dia sebagai khabar mubtada muqaddam wujuban. Adalah istisna yang diistisnakan dari huruf ma. Kemudian illa maaf. Jadi ma di sini adalah khabar nafi. Huruf nafi. Jadi ma itu adalah huruf nafi. Kemudian ma'budun dia sebagai khabar mubtada muqaddam wujuban. Dia sebagai khabar mubtada di depan secara wajib. Kemudian illa adalah
adalah istisna, huruf istisna pengecualian. Kemudian Allah itu adalah mubtada muakhar wujuban li'annahu mahsuron bi ila, karena keberadaannya itu dibatasi oleh huruf ila gitu. Jadi keberadaan Allah ini dibatasi oleh ila. Jadi memang benar-benar tidak ada benar-benar tidak ada sesembahan kecuali Allah gitu. Kemudian masuk ke poin nomor 7, yaitu wujubu takdim mubtada. Wajib di sini maksudnya itu wajib memperkenalkan mubtada. Di sini poin pertama adalah an yakun khobar jumlah fi'liyah. An yakun khobar jumlah fi'liyah, yaitu tetapnya khobar dalam jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun yadribu asariko. Contohnya Zaidun yadribu asariko. Contohnya Zaidun yadribu asariko. Jadi Zaid memukul pencuri. Zaid memukul pencuri. Nah, i'rabnya itu Zaidun dia sebagai mubtada muqaddam wujuban. Dia sebagai mubtada. Kemudian yadribu dia sebagai khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah, yadribu memukul. Kemudian asarikonya dia sebagai maf'ul bi yang dikenai perbuatan dari yadribu. Kemudian lanjut ke poin nomor 2, yaitu an yakunu khobar mahsuron bi illa au bi innama. Jadi tetapnya khobar yang dibatasi oleh illa dan innama. Ini mungkin kebalikannya dari yang poin sebelumnya itu, yaitu kawin ya al mubtada mahsuron bi illa au bi innama. Jadi ini mungkin kebalikannya ya. Contohnya ma zaidun illa alimun. Ma zaidun illa alimun. Artinya itu tidak ada Zaid kecuali orang yang alim. Nah, jadi maksudnya itu keberadaannya khobar itu dibatasi oleh illa. I'rabnya itu ma, dia sebagai huruf nafi. Kemudian Zaidunnya dia sebagai mubtada muqaddam wujuban li'anna khobaruhu mahsuron bi illa. Karena khobarnya itu dibatasi oleh huruf illa.
khobar. Dia ini sebagai khobar dibatasi oleh huruf illa. Kemudian ilahnya dia sebagai huruf istisna. Kemudian alimun di sini dia sebagai khobar mubtada muakhor. Wujuban li khosrihi bi illa, karena dia untuk untuk membatasi huruf illa. Dia ini membatasi huruf illanya ini. Kemudian di poin pembahasan terakhir ada ta'adud al mubtada. Dia jadi jumlah mubtada atau macam-macam mubtada atau hitungannya mubtada. Contohnya as-sabaru akibatuhu khairun. Nah, jadi as-sabaru akibatuhu khairun, yang artinya kesabaran itu kesabaran utawi kesabaran iku menghasilkannya kebaikan. Nah, jadi i'rabnya itu as-sabaru, dia sebagai mubtada awal. Mubtada awal. Nah, kemudian akibatuhu dia sebagai mubtada sani, mubtada kedua. Mubtada kedua, mubtada awal. Nah, kalau dipecah lagi, akibatu itu adalah mudhofnya. Di sini akibatu. Akibatu. Dia sebagai mudhof. Nah, dan hu-nya, hu dia sebagai mudhof ilaih. Dan kalau disatukan, ini akibatuhu khair itu adalah khobar jumlah ismiyah dari mubtada awal, yaitu as-sabaru. Nah, kemudian untuk kata khairnya dia adalah khobar mufrad dari akibatuhu. Seperti itu ya, dari khobar dari mubtada sani khair ini. Demikian pembahasan bab khobar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan juga untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya tunggu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hanifatillah izin bertanya, apakah bisa khobar itu berupa isim fi'il? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya baik, jadi pertanyaan pertama dari saudara Hanif. Jadi khobar itu tidak bisa terbuat dari isim fi'il. Kenapa? Isim fi'il itu kan isim yang menunjukkan arti fi'il, tetapi dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Nah, kecuali jika khobar itu terbuat dari isim fa'il, dia bisa. Jadi untuk isim fi'il itu ada catatan tersendiri, dia tidak bisa dijadikan khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmi Aisyah. Saya ingin bertanya kepada pemateri, yakni Imam Bahrul Ulum. Pertanyaannya, apakah dalam bab khobar mubtada ini khobar mubtadanya boleh dalam kedudukan jumlah fi'liyah? Syukron. Pertanyaan kedua dari saudari Rahmi Aisyah. Jadi khobar itu memang bisa terbuat dari jumlah fi'liyah ya. Seperti di penjelasan sebelumnya di poin nomor 2 bagian kedua. Yang contohnya itu Zaidun, abuhu. Nah, abuhu itu merupakan susunan jumlah fi'liyah.
Nah, mubtadanya adalah Zaidun. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Akidatin Solihah. Saya ingin bertanya kepada Imam Barul Ulum yang telah menjelaskan tentang bab khobar. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dari ta'adud al-mubtada? Ini ada di nomor 8, macam ke-8 dari bab khobar. Sebelumnya mohon penjelasan dan contoh yang lebih sederhana ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari saudari Akidah bin Solihah. Nah, pertanyaannya, jadi ta'adud mubtada itu tuh hitungannya mubtada atau banyaknya mubtada. Jadi di situ ada beberapa mubtadanya. Nah, contoh sederhananya mungkin saya buat sendiri. Contohnya Zaidun. Aku kak Jamilun. Nah, Zaidun ini dia sebagai mubtada pertama. Mubtada pertama. Nah, aku kak dia aku kak ini susunan idofah. Akunya ini sebagai mudhof dan kanya di sini sebagai mudhof ilaih. Nah, dan akhuka ini merupakan mubtada kedua. Dan akhuka jamilun merupakan khobar dari Zaid. Sedangkan Jamila di sini dia sebagai khobar dari si akhuka. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami bahwa Zaidun itu mubtada pertama, khobarnya si ini akhuka jamilun. Sedangkan akhuka jamilun ini kan susunan jumlah ismiyah. Nah, jamilun merupakan khobar dari si akhuka. Seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.